Sejak tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri telah menerima sekitar 314 usulan untuk pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Usulan pemekaran daerah tersebut berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Hal ini turut dibenarkan oleh Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Henry Wan, kepada awak media Pena Teluk Cendrawasih.id di Hotel Asyana, Kemayoran, Jakarta Pusat, tanggal 2 November tahun 2023, setelah menjadi narasumber pada kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Manokwari Selatan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Atas dasar tersebut, sebagai antisipasi, Direktur Pendapatan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini mengharapkan semua daerah terpacu, melakukan inovasi untuk mendapatkan sumber penghasilan dari potensi di daerah masing-masing, seperti yang telah diupayakan oleh pemerintahan Manokwari Selatan melalui bidang pendapatan daerah hari ini. Misalkan dengan membuat regulasi atau aturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Adanya DOB, dengan sendirinya anggaran akan terbagi jika ada pemekaran. Maka semua daerah harus inovasi, katanya saat itu. Kami senang sekali Pak Wakil, Pak Ketua atas undangannya, karena memang perda pajak retribusi ini harus terbit di bulan Januari 2024 karena sebagai dasar untuk memungut. Kalau misalnya Januari itu diletakkan, berarti kita belum ada dasar pemungutannya. Itu ada di Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, oleh karena itu, nanti tim kami Pak, mudah-mudahan hari ini bisa diselesaikan, ya. Nanti secara administrasi, kemudian proses oleh Bapak Dirjen dan Biro Hukum Perundang-undangan supaya ini bisa segera ditetapkan. Evaluasi ini Pak Wakil, Pak Ketua, dievaluasi oleh provinsi, alhamdulillah datang, teman-teman juga, nah, terus lagi oleh Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Nanti dikompilasi oleh provinsi, jadilah keputusan gubernur terkait dengan hasil evaluasi, Ranperda, ya, Pak PDRD, Kabupaten Manokwari Selatan. Itu yang pertama. Kemudian semangat dari Undang-Undang 1 ini, Bapak Presiden, adalah untuk pembuatan fiskal daerah. Artinya supaya daerah mandiri. Kenapa demikian? Nah, sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, di Kemendagri itu sudah masuk usulan untuk daerah otonom baru sekitar 300 lebih usulannya. Bayangkan Pak, misalkan ada beberapa saja yang disetujui misalkan, gitu ya, berarti pembagi dana transfer pusat ke daerah itu semakin besar pembaginya. Sementara anggarannya, APBN-nya, ya itu saja terbatas. Maka artinya ke depan nanti lama-lama transfer pusat itu akan berkurang. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara supaya tetap bisa membangun? Berarti daerah harus, ya, mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Nah, dan hari ini Mansel ini luar biasa Pak sebenarnya potensinya. Kalau kami lihat waktu kami pernah ke sana, ya, itu luar biasa dari sektor swasta, pariwisata, perhubungan tadi sangat besar artinya, tetapi memang Bapak sekalian mungkin belum optimal bagaimana cara mengurutnya. Oleh karena itu, semangat Undang-Undang 1 ini adalah supaya kita bisa mandiri. Itu satu. Nah, yang kedua lagi ini adalah terkait dengan fungsi pajak. Jadi fungsi pajak itu ada 4, fungsi anggaran, fungsi legislasi, kemudian fungsi untuk pengendalian dan terus fungsi redistribusi. Artinya Bapak sekalian, artinya ini fungsi pajak ini adalah untuk bagaimana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, ya, bagaimana cara melayani kepada masyarakatnya, dan bagaimana juga cara mengatur supaya inflasi bisa terkendali. Kemudian bagaimana juga pajak ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui redistribusi pajaknya. Nah, kemudian kemarin kami sudah rapat dengan KPK, Bapak Ibu sekalian, beberapa kali dan sudah ada surat edarannya mengenai
pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu yang loss pendapatan. KPK menyarankan kami membuat surat edaran di Kemendagri dan sudah ada terkait dengan izin versus pajak. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali petugas pajak fiskus di lapangan terkendala pada saat memungut pajak mineral bukan logam dan batuan, terus ditanya, kami mau bayar kalau kami dapat izin usaha. Dibalik Pak, kalau Bapak memasukkan kami tanpa memberi izin, berarti Bapak adalah melakukan pungutan liar, pungli. Langsunglah para petugas mundur Pak, karena takut. Padahal Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 1 menyatakan bahwa apabila ada orang pribadi ya atau perusahaan yang telah melakukan operasional kegiatan melakukan pengambilan sumber daya alam kita yang kata aturan sudah memenuhi syarat menjadi objek dan subjek pajak, walaupun belum berizin tetap dikenakan pajak. Jadi jangan dibiarkan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lagi dibalik Pak. Kami mau bayar pajak kalau dapat izin. Nah, terbalik, harusnya izin dulu baru melakukan operasional kegiatan. Ya, jadi bagaimana solusinya? Kalau memang perusahaan itu memberikan dokumen izin dan lengkap dan kata aturan boleh dikasih izin, maka segera dikeluarkan izinnya, jangan lama-lama. Tapi Bapak dan Ibu, kalau memang kata aturan dokumen itu tidak lengkap dan merusak lingkungan, maka segera dikasih tahu bahwa Bapak ditolak. Bapak tidak boleh beroperasi di sini. Itu supaya tahu. Jadi jangan lama-lama izinnya. Nah, memang izin ini Bapak dan Ibu sekalian ada di provinsi dan ada di pusat. Itu yang lama juga seperti itu. Ya, jadi Bapak sekalian apabila nanti ada perusahaan-perusahaan ya atau orang pribadi yang telah melakukan kegiatan pengambilan sumber daya alam kita, tetapi kata aturan menjadi objek dan subjek pajak, maka dia harus bayar pajak walaupun belum berizin. Itu responnya. Lagi mengenai beberapa retribusi yang dihilangkan, ada 14, termasuk terak ulang, kemudian juga kir ya. Kir kendaraan, dan terus ada berapa lagi yang hilang Pak. Kembali ditanyakan, Pak, katanya pemerintah pusat ingin meningkatkan PAD ya Pak ya, pemerintah daerah Pak, tapi kenapa beberapa retribusi kok dihilangkan? Berarti Bapak tidak mendukung dong. Nah Bapak sekalian, kenapa dihilangkan beberapa retribusi itu? Karena memang data kami Pak ada itu tidak signifikan antara uang APBD yang diberikan kepada pemungut pajak, ya pemungut retribusi di OPD, ya di dinas, tapi hasilnya tidak signifikan. Akhirnya nombok terus Pak. Harus mendapatkan pendapatan daerah, malah defisit karena uang diberikan, tapi pemasukan tidak kurang. Nah akhirnya walaupun sudah ditingkatkan Pak, tetap tidak optimal. Oleh karena itu, akhirnya beberapa retribusi kita hapuskan. Karena itu artinya ekonomi biaya tinggi. Jadi tidak seimbang antara anggaran yang diberikan dengan pemasukannya. Nah ini Jakarta. Nah terus Pak, bagaimana cara ya Pak ya supaya ini tidak rugi? Ya yang selalu dihilangkan. Terus bagaimana menutupinya? Ada namanya option tadi Pak. Pak Bupati menyatakan option pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Nah, kalau kemarin Bapak dan Ibu BKB kan pajaknya provinsi Pak ya. Nah, terus masuk dulu ke provinsi baru dibagi hasilkan. Nah sekarang Bapak dan Ibu dengan option ini Bapak dan Ibu namanya split lah. Jadi wajib pajak bayar pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, nanti oleh sistem keuangan langsung dibagi mana haknya provinsi, mana haknya kabupaten kota. Jadi real time. Nah, kalau kemarin kan
kadang-kadang menunggu dulu, ya baru bisa melaksanakan. Nah sekarang nanti ke depan tahun 2025 nanti Pak, 2005 berlakunya. Ya, tapi perdanya harus dilibat dari sekarang. Jadi nanti langsung wajib bayar, langsung split. Nah, begitu juga Bapak sekalian, ke depan tuh Pak, biaya balik nama kendaraan motor yang kedua dan seterusnya itu dihilangkan. Ya, gitu Pak. Jadi biaya balik nama kendaraan motor yang kedua dan seterusnya itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan Pak? Karena dari kami lihat data BPKB itu tidak signifikan Pak. Nah, jadi banyak kan Pak, saya kemarin itu ke Somlaki Pak, Somlaki Maluku Tenggara Barat, yang dekat Darwin, itu kendaraannya yang beroperasi platnya L Surabaya. Terus beroperasi di Somlaki. Akhirnya dia menggunakan ya jalan kita, rusak jalan kita, tapi bayar pajaknya di Jawa Timur. Kenapa? Karena kami tanya Pak, rata-rata kami Pak rugi Pak. Kalau kami balik nama tuh pertama bayarnya banyak mahal. Ya, kedua Bapak Ibu tinggi juga. Dan malas Pak, karena lebih baik bayar Jawa Timur, langsung cepat dia online. Nah, akhirnya Bapak Ibu setelah itu ada kebijakan nanti ke depan itu biaya balik nama kita nolkan. Supaya apa? Supaya nanti misalnya ya teman-teman dari Mansel beli kendaraan di Makassar, plat Makassar dibawa ke Mansel, nanti boleh balik nama di provinsi tanpa biaya. No. Supaya apa? Supaya nanti pendatang nanti bayar pajaknya di tempat kita. Jadi biarlah kita nggak apa-apa berkorban Pak nolkan, tapi nanti depan bisa bayar, terdaftar tempat kita, bayar pajaknya di provinsi Papua Barat, nanti hak optionnya di Mansel. Jadi itulah kelebihannya Pak. Jadi memang kami lihat. Ada lagi Pak, pajak progresif. Itu kan diharuskan kemarin Pak. Semangat kan dengan PAD. Tapi Bapak Ibu Pak, pajak progresif itu ya kan banyak Pak. Kalau dia punya lebih dari satu kendaraan, kedua ketiga dikenakan pajak progresif kelebihan, lebih, ya Pak ya. Tapi Bapak dan Ibu di lapangan Pak tidak signifikan Pak hasilnya. Kenapa? Karena banyak ya orang, ya Pak ya, punya lebih dari dua itu, pakai KTP-nya KTP orang lain supaya nggak kena pajak progresif. Akhirnya hilanglah pendataan lagi. Nah, akhirnya Bapak Ibu ke depan nanti tidak harus masih dapat. Jadi waktu itu kan harus sekarang dapat. Nah, jadi memang Bapak Ibu di lapangan itu memang macam-macam. Makanya kenapa kemarin Pak orang di Jakarta Pak punya mobil Toyota LC dan Cruiser Pak, pas dicek rumahnya mama bawa dan Cruiser masuk gang-gang dekat kali itu Pak. Kenapa? Karena menggunakan KTP orang lain, KTP supirnya. Jadi memang Bapak Ibu ya banyak akalnya lah. Makanya ke depan tuh pajak progresif kita akan ya hilangkan. Supaya apa? Biarlah tetap terdata, jadi tidak hilang pada saat ini. Nah, lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kepala daerah itu dapat memberikan ya Pak ya kemudahan, keringanan kepada wajib pajak. Nah ini, jadi teman-teman Pak Fiskus, pemungut pajak Pak, terutama PBB nanti, pajak bumi bangunan Pak, ada aturan ya Pak ya, kepala daerah dapat memberikan kemudahan, keringanan, bahkan pembebasan kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan. Nah itu diatur oleh peraturan daerahnya. Kenapa Pak? Karena kemarin Pak ada di Jawa Barat Pak, ada seorang pengusaha rumahnya besar Pak di kota. Setelah dicek oleh petugas pajak, bayar pajaknya itu PBB setahun 50 juta. Karena memang di tengah kota. Beliau pengusaha yang berhasil. Nah, waktu itu Bapak Ibu beliau bagus, usahanya maju, ya rutin Pak. Udah 5 tahun tuh bayar pajaknya ya 50 juta ya kecil lah bayar. Tapi waktu itu beliau almarhum Pak, yang ada hanya anaknya yang sedang kuliah, yang belum bekerja. Nah, petugas pajak memungut, Bapak bayar PBB 50 juta. Nggak mampu Pak, karena masih kuliah gitu.
Dia bilang kepada pemungut pajak, Pak petugas, saya ini anaknya, saya ahli warisnya, saya belum bekerja, saya tidak mampu bayar 50. Saya mau bayar 10 juta. Karena petugas pajak ini Pak sama-sama keras Pak, peraturan perundang-undangan, dan terus memang anaknya juga tidak mampu. Akhirnya Bapak Ibu tidak deal. Akhirnya pulanglah pemungut pajak karena maaf nggak bisa bayar. Akhirnya ke depan dia pendataannya loss, akhirnya loss pendapatan juga. Nah, di aturan itu Bapak dan Ibu sekalian, apabila wajib pajak memang kondisinya tidak memungkinkan, dia boleh bermohon kepada kepala daerah untuk supaya diberikan keringanan. Nah, itu boleh diatur Pak. Silakan Pak, itu boleh. Nah, nanti daripada Bapak dan Ibu kita berkeras, dia tidak mau bayar, ya Pak ya, akhirnya loss pendataan lagi ke depan, akhirnya kita loss pendapatan juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu artinya silakan nanti petugas pajak harus tahu regulasinya seperti itu. Sama dengan izin versus pajak tadi Pak, yang belum berizin dipungut pajaknya nggak mau karena itu pungli kalau nggak berizin, akhirnya loss dari pendapatan. Nah sekarang walaupun dia tidak berizin tetap dipungut apabila memenuhi syarat objek dan subjek pajaknya. Nah yang terakhir Bapak dan Ibu mengenai inovasi daerah. Nah ini inovasi daerah ini diatur di Undang-Undang 23 2014 tentang kota daerah di pasal 89-nya bab 14. Nah jadi Pak, inovasi itu adalah salah satu pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah melalui pelayanan kepada wajib pajak. Itu dibolehkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau kemarin ada di mana juga ada sudah ada inovasinya, di Jawa Barat banyak Pak, di Malang juga banyak. Mereka Bapak dan Ibu wajib pajak itu seperti ya raja. Jadi bagaimana mereka bayar pajak itu kalau memang sibuk dijemput, kalau sibuk ya, kalau tidak dia datang dan terus di kantornya juga nyaman, ruangannya dingin, ya baik yang menerima juga yang senyum gitu Pak. Itu salah satu juga Bapak dan Ibu salah satu inovasi pelayanan wajib pajak supaya wajib pajak itu bisa nyaman membayar pajaknya. Nah itu diperbolehkan Pak. Silahkan nanti diatur dengan perda atau peraturan kepala daerah itu boleh. Yang penting ada kerjakannya. Nah di pasal 289 Pak di Undang-Undang 23 2014 itu dalam hal apabila ASN ya Pak ya melakukan inovasi dan inovasi itu hasilnya belum optimal, itu bukan ranah pidana. Itu sengaja kita buka ya di pasal 289 Undang-Undang 23. Jadi artinya Bapak Ibu, kenapa pasal itu keluar Pak? Karena kemarin Pak banyak kepala daerah ya berinovasi, rupanya di lapangan Pak inovasinya tidak optimal, sudah pakai anggaran APBD oleh penyidik jadi masalah artinya pemborosan ya kelalaian. Akhirnya banyak kepala daerah tidak mau lagi berinovasi. Ngapain berinovasi? Ujung-ujungnya nanti nggak berhasil, kita jadi tersangka. Nah makanya keluar pasal itu ya, artinya Bapak Ibu sepanjang kita melakukan inovasi itu ada aturannya dan di lapangan sesuai kebijakan itu, kalau belum optimal itu bukan ranah pidana. Ya, jadi Bapak Ibu artinya silakan nanti teman-teman di Mansel terutama silakan berinovasi. Inovasi itu Pak bisa mencontoh, ya bisa mengadopsi dari daerah lain, boleh Pak. Yang penting nanti disesuaikan dengan kondisi daerah kita. Itu salah satu inovasinya. Ya. Mungkin demikian Bapak sekalian, Pak Wakil, Pak Ketua, ya, Pak Karo, Pak Kaban semua. Mudah-mudahan evaluasi raperda ini, ya, ada kecepatan. Nanti Pak Budi mohon dibantu, karena memang di Papua Barat baru 2 ya, Papak sama Macan ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan tidak lama ini akan selesai. Kami berharap supaya nanti Januari bisa dilaksanakan pemungutan sebagai dasar hukumnya. Demikian, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditetapkannya Undang-Undang 1 tahun 2002 tentang hubungan pusat dan daerah, dan telah ditetapkan juga PP 35 2023 tentang ketetapan umum pajak daerah dan subsidi daerah, itu adalah dalam rangka penguatan fiskal daerah. Artinya bagaimana
menetapkan PAD supaya daerah bisa mandiri. Itu semangatnya. Nah, kemudian ke depan ini memang kalau bisa diusahakan pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada di daerahnya masing-masing. Itu semangatnya. Supaya apa? Karena ke depan itu APBN kita kan terbatas. Sementara pembagi daerah itu kan bertambah terus. Maka kalau memang pembagi bertambah, daerah bertambah, sementara anggaran terbatas, akhirnya nanti transfer pusat ke daerah akan berkurang. Maka kalau tidak diantisipasi dengan potensi penggalian potensi PAD yang baik, maka kita tidak akan bisa mandiri. Maka oleh karena itu, dengan semangat undang-undang ini adalah supaya daerah bisa mengoptimalkan pendapatan sehingga aparatur fiskal daerah dan kemampuan daerah bisa semakin baik. Terkait tadi kegiatan hari ini kan Ya. batas wajibnya Januari harus berlaku. Ini Ya. apa yang harus mereka lakukan ini dari tim yang terbentuk di sini? Ya, prinsipnya adalah kenapa kita kejar ini segera dipercepat dalam hal penyusunan perda dan perkadanya adalah karena menurut Undang-Undang 1, amanat Undang-Undang 1 itu tanggal 5 Januari 2024 seluruh regulasi tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah itu sudah harus berlaku. Maka persiapan daerah itulah lewat perda dan perkadanya harus sudah jadi dulu. Jadi seperti itu. Nah, terus kami bersama dengan provinsi Iya. nanti akan mengevaluasi ranperda kabupaten kota, ya, bersama-sama provinsi, Kemendagri dan Kemenkyu untuk mengevaluasi ranperda yang dibuat tadi. Nah, maksud evaluasi adalah supaya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lain. Itu semangatnya. Berarti ini ditargetkan Januari harus bisa ya? Harus selesai. Bulan ini harus selesai. Harus selesai. Terus tadi yang 2 pajak yang dihilangkan Oh, kendaraan bermotor itu. Saya lihat Indonesia Timur belum, sebagian besar provinsi belum berlaku. Kenapa itu? Oke, jadi bukan dihilangkan ya, artinya gini, seperti pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, Iya. itu, terutama biaya balik nama kendaraan motor, nanti ke depan itu artinya akan dihilangkan BBNKB-nya, biaya balik nama kendaraan motor, yang kedua dan seterusnya. Kalau yang pertama tidak, Iya, balik. kedua dan seterusnya. Supaya apa? Supaya memudahkan orang biaya balik nama tanpa biaya. Sehingga dengan sudah biaya balik nama itu langsung terdata di tempatnya. Sehingga nanti dengan option PKB BBNKB itu berarti pajak kendaraan motor yang dioption dari provinsi ke kabupaten akan mengalami peningkatan. Gitu. Kenapa? Karena orang bayar pajaknya di daerah yang bersangkutan. Pada daerah yang belum membuat aturan itu, kita melihat daerah barat sudah berlaku, beberapa daerah di Kalimantan semua. Tapi wilayah timur ini belum. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya. Nah, kami sudah masuk sekitar 200-an lebih Daerah. ranperda. Ya, ranperda yang sudah dievaluasi sekitar 100-an ya. 100-an. Jadi memang tugas kami bersama-sama dengan provinsi mendorong supaya ada percepatan. Supaya ada dasar hukumnya lah dalam rangka memungut. Terima kasih. Baik.